Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Olivia Rizky Anindya Anjani dengan NIM 20.208152 dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa dengan Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Just in Time pada PT Cipta Beton Sinar Perkasa di Makassar. Baik, sebelum kita masuk ke bagian inti, mari kita bahas apa itu JIT. Just in Time atau JIT merupakan suatu pendekatan manufaktur yang mempertahankan bahwa produk-produk harus ditarik dari seluruh sistem dengan adanya permintaan dan bukannya mendorong seluruh sistem dengan schedule yang tetap untuk mengantisipasi permintaan. Sedangkan menurut Abdurrohim tahun 2015, Just in Time atau JIT adalah filosofi yang memusatkan pada aktivitas yang diperluas oleh segmen-segmen internal lainnya dalam suatu organisasi. Selanjutnya, Ratnasari dan kawan-kawan tahun 2014 mengemukakan bahwa Just in Time adalah sistem produksi yang dirancang untuk meminimalkan semua inefisiensi yang muncul dalam proses produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan kualitas, biaya, dan waktu yang tepat. Just in Time menganggap kelebihan persediaan sebagai pemborosan. Namun, mengurangi persediaan bukanlah tujuan utama dari Just in Time. Tujuan utama Just in Time adalah untuk meningkatkan produktivitas dengan cara mengurangi berbagai aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah bagi produk. Yang kedua ada sejarah PT Cipta Beton Sinar Perkasa. PT Cipta Beton Sinar Perkasa atau CBSP merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa yang didirikan pada tanggal 17 Februari 1998 dengan akte pendirian nomor 20. Perusahaan ini menyediakan campuran, jadi, dan jasa developer yang mana konsentrasi usahanya dibagi atas dua lokasi yang terpisah, yaitu kantor administrasi dan pemasaran berkedudukan di Jalan Onta Baru nomor 138B, Makassar, dan pabrik pengolahan plants berkedudukan di Jalan Raya Samata, Sungguminasa, Goa. Perusahaan ini didirikan dengan status izin formal dan berbadan hukum atau PT sesuai dengan akte pendirian perusahaan atas nama Insinyur Edi Salim selaku pemilik sekaligus merangkap sebagai direktur utama. Adapun maksud dan tujuan pendirian perusahaan ini adalah untuk melakukan usaha di bidang ekonomi, pembangunan, dan jasa dalam arti yang seluas-luasnya. Berbagai usaha yang dilakukan dan dimaksudkan antara lain, yang pertama, melakukan produksi campuran beton, dan yang kedua melaksanakan pembangunan, baik yang berupa bangunan sipil gedung-gedung, jalan, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah penerapan JIT pada perusahaan. Just in Time dapat diterapkan dalam berbagai bidang fungsional perusahaan seperti pembelian, produksi, distribusi, administrasi, dan sebagainya. Namun bidang fungsional yang telah banyak menerapkan Just in Time adalah pembelian dan produksi. Karena sistem pembelian dan produksi merupakan titik awal penerapan Just in Time sebelum diterapkan pada bidang fungsional lainnya. Just in Time merupakan konsep persediaan yang mempengaruhi tidak hanya akuntansi dan produksi, tetapi juga fungsi, pergudangan, dan serta pemasaran. Karena prinsip dasar JIT adalah menerima bahan-bahan keperluan produksi persis pada saat dibutuhkan. Daripada menimbun persediaan, sistem JIT bergantung sepenuhnya pada penerimaan barang yang dipesan secara teratur dan tepat waktu, menurut Rayburn tahun 1999. Just in Time yang diterapkan pada sistem pembelian disebut Just in Time Purchasing atau sistem pembelian Just in Time. Dan pada sistem produksi disebut Just in Time Production atau sistem produksi Just in Time. Di mana menurut Agustina dan kawan-kawan tahun 2007, secara garis besar Just in Time atau JIT ada dua macam, yaitu Just in Time Purchasing dan Just in Time Production.
Tujuan dari penerapan just in time adalah untuk membeli bahan baku tepat waktu, untuk digunakan dalam proses produksi, dan untuk memproduksi dan mengantarkan barang tepat waktu untuk dijual. Ini dapat dicapai dengan mengurangi pemborosan, mengurangi persediaan, membangun hubungan yang baik dengan pemasok, meningkatkan keikutsertaan pekerja, dan membuat program yang berfokus pada konsumen. Manfaat dari sistem just in time menurut Agustina adalah yang pertama, mengeliminasi pemborosan. Sistem just in time yang diterapkan oleh perusahaan berusaha untuk menghilangkan kegiatan-kegiatan yang tidak bernilai tambah atau non-value add activity bagi produk. Yang kedua, adanya partisipasi dari karyawan. Dalam sistem just in time, peran dari semua pihak sangat dibutuhkan, baik dari manajer maupun dari karyawan atau pekerja yang bersangkutan. Yang ketiga, mengurangi atau bahkan menghilangkan produk cacat. Dan yang terakhir adalah meningkatkan produktivitas. Produktivitas merupakan rasio antara output dengan input. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, salam dan bahagia.